Bangkitnya Dataran Hitam bab 1491 kunjungan. Setelah pertempuran dengan orang suci spiritual tingkat tinggi dari Sekte Awan Abu-Abu, Minos berjalan menuju markas sekte tersebut. Pada saat yang sama, bawahan dari 15 orang yang bertarung pergi membantu mereka. Banyak pengamat yang mengikuti pertempuran ini berdiri memperhatikan ke arahnya, merasa hormat pada orang berlevel 70 yang telah mencapai kecakapan tempur tersebut. Salah satunya adalah monster besar level 76 yang sudah terbang di belakang Minos, menuju area sekte yang luas, dengan banyak ruang untuk makhluk seukurannya. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dia bertanya pada Minos. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang saya miliki di tempat ini, dan kemudian saya akan melakukan perjalanan ke ibu kota negara bagian ini. Katanya sambil terbang di samping makhluk berkulit hijau tua itu. Sementara itu, kepala keluarga Terry dan dua tetua level 78 lainnya memandang Minos dengan tatapan terkesan. Mengingat bagaimana pemuda ini memperkenalkan dirinya kepada mereka bertahun-tahun yang lalu. Dia melakukan apa yang dia katakan bisa dia lakukan setelah mencapai tahap ke-8. Salah satu dari mereka berkata, menghela nafas karena tidak menganggap serius perkataan pemuda itu saat itu tetapi puas dengan keberadaannya. Dengan adanya Minos di sana, beberapa orang yang lebih lemah akan segera pergi ke Dataran Hitam dengan perubahan shift yang akan segera dilakukan Kaisar Stuart. Beberapa orang suci spiritual di kerajaan tata ruang dapat digunakan untuk pertukaran yang telah dinegosiasikan Minos dengan keluarga kekaisaran. Kemudian sejumlah ahli lainnya di pos tersebut dapat dikirim ke Dataran Hitam dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, ketika Minos berada di Flaming Empire, yang terkuat, yang belum pergi ke Black Plain Empire dan tidak bisa pergi sekarang, setidaknya bisa mengenal wilayah luar angkasa tersebut. Karena itu, bahkan Patriark Terry, yang harus menunggu sampai Saint Spiritual level 78 kembali dari Dataran Hitam sebelum dia bisa pergi. Sangat ingin pulih dari luka-lukanya dan pergi ke kerajaan tata ruang. Ayo segera kembali ke markas. Semakin cepat kita pulih dari cedera kita, semakin cepat kita dapat menikmati sebagian dari suaka budidaya. Oleh karena itu, para suci spiritual dari organisasi ini, mereka yang mengetahui tentang kerajaan tata ruang di pos ini, pergi beberapa menit setelah Minos pergi ke area pusat sekte tersebut. Sementara itu, beberapa pengamat yang tersisa di area tersebut, perlahan-lahan meninggalkan area tersebut. Akan melaporkan apa yang telah mereka lihat kepada pemimpinnya masing-masing. 2 hari kemudian, setelah menetap di markas besar Sekte Awan Abu-Abu, Minos telah menghadiri beberapa acara perayaan di keluarga bangsawan organisasi itu, setelah bertemu dengan para tetua yang belum dia temui. Setelah dimulainya operasi sekte itu di kerajaan Dataran Hitam, Minos telah membuat organisasi itu mengurangi sebanyak mungkin aktivitas yang tidak berhubungan dengan fokusnya, negaranya. Karena itu, orang-orang dari organisasi ini, yang sebelumnya bertugas di seluruh kekaisaran dan bahkan negara bagian lain, telah kembali ke wilayah sekte tersebut atau berada di Dataran Hitam. Dengan itu, para tetua yang tersisa untuk ditemui Minos ada di sana, dan mereka semua tidak melewatkan kesempatan untuk menyambutnya dan mendoakan Kaisar Stuart memerintah dengan baik dan lama. Setelah selesai mengenal inti organisasi ini, Minos melanjutkan pekerjaannya sebagai pemimpin langsung dari tempat ini. Melanjutkan penjualan properti dan hak yang dimiliki sekte tersebut di kekaisaran. Seperti di negara manapun, setiap kekuasaan yang memiliki kedaulatan atas penduduk dan wilayah mempunyai hak eksploitasi yang diberikan oleh penguasa tersebut. Pada masa-masa biasa, hak-hak ini diperebutkan oleh segala jenis kekuatan yang mempunyai kapasitas untuk menyerap hak-hak tersebut dan menanggung beban investasi yang diperlukan. Tapi karena Minos tidak menginginkan Sekte Awan Abu-Abu yang terlalu berat, melainkan bebas dari komitmen yang tidak berhubungan dengan kerajaan Dataran Hitam, dia menjual hak dan tanggung jawab organisasi tersebut. Itu bukanlah pekerjaan yang cepat dan mudah, jadi bahkan mengingat bulan-bulan sejak dia memulainya, masih banyak yang harus dilepaskan dari sekte tersebut, dan dia terus melanjutkan pekerjaannya sehubungan dengan itu. Saat melakukan pekerjaan ini, dia meluangkan waktu untuk membawa 3 tetua dari kerajaan tata ruang yang telah maju setelah berbulan-bulan berada di sisinya. Bersama orang-orang ini, dia menjemput beberapa ahli tingkat rendah dan membawa mereka ke wilayah luar angkasa tersebut, yang akan tinggal bersamanya sampai dia kembali ke Dataran Hitam. Di sisi lain, para tetua tingkat tinggi yang belum bisa berangkat ke negara bagian Minos, tetapi sudah pulih dari cedera pertempuran sebelumnya, memiliki kesempatan untuk mengenal tempat ini. Mereka sudah ada di sana, mengembangkan dan melatih teknik mereka lebih karena rasa ingin tahu karena Minos akan segera pergi, dan manfaat yang bisa mereka peroleh dalam periode ini hampir nihil. Bagaimanapun, di tengah-tengah hal ini, orang-orang penting dari berbagai penjuru kerajaan Flaming mulai berdatangan ke inti Sekte Awan Abu-Abu. Berita menyebar dengan cepat di negara bagian ini. Jadi dalam sekejap, semua pemimpin organisasi terpenting sudah mengetahui kehadiran Minos di kekaisaran dan pelatihan sebelumnya. Di gedung utama Sekte Awan Abu-Abu, Minos berada di aula besar yang biasanya digunakan oleh para tetua untuk menerima pengunjung terkenal,
di mana mereka dapat memiliki lingkungan yang tidak terlalu formal untuk bercakap-cakap. Di sana, Minos berdiri di samping tetua level 79 yang mewakilinya sebelumnya dan beberapa penjaga sekte saat para pengunjung berada di area sekitarnya. Di antara para pengunjung, para leluhur dari lebih dari 30 keluarga bangsawan negara bagian ini dan para penguasa dari 11 sekte ada di sana, termasuk 3 tuan dari 3 dari 8 sekte besar Kekaisaran Flaming. Semua orang telah mendengar betapa kuatnya Minos, dan setelah mendengar bahwa dia berada di kota awan, mereka bergegas untuk mencoba berbicara dengan orang ini tetapi juga untuk berbisnis. Meskipun dia tidak kuat, Minos memiliki banyak hal yang diinginkan orang-orang ini. Tapi dia adalah monster budidaya, jadi lebih penting lagi bagi orang-orang ini untuk menjalin hubungan dengannya. Jadi mereka berdiri berkeliling, berbicara satu sama lain di sekitar berbagai meja di area itu. Di saat yang sama, sedikit demi sedikit, Minos dan tetua keluarga Coleman mendekati mereka. Minos datang ke sisi meja tempat beberapa anggota sekte suci bersama ketua sekte mereka, dan mantan saingan Maisi, Sibeli, berdiri di samping putrinya. Naomi telah ditangkap beberapa minggu lalu di Vogel, namun sektenya telah merundingkan pembebasannya. Setelah itu, ketika dia mengetahui bahwa Minos ada di tempat ini, wanita level 70 ini memutuskan untuk datang ke tempat ini di sisi ibunya. Minos, aku tidak percaya apa yang kamu lakukan padaku. Dia berkata sebelum master sektenya mengatakan apapun. Tahukah kamu sudah berapa hari aku berada di tangan orang-orang itu? Wah, kukira kita berteman. Orang-orang di sekitar mejanya memandangnya dengan aneh sementara ketua sekte terbatuk. Uhuk, Minos tertawa dan berkata, jangan salah paham, tapi hari itu, kami adalah lawan. Tidak hari ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1492 poin relevan. Setelah perkataan Minos, Naomi mencoba mengatakan sesuatu. Namun, dia segera dihentikan oleh ibunya, yang sudah memperhatikan master sekte mereka memperhatikan putrinya dengan aneh. Diamlah, Naomi, Sibeli berkata dengan suara rendah saat pemimpin lama sekte suci mengalihkan pandangannya darinya untuk melihat ke arah Minos. Sekte Master Stuart, selamat atas kemajuan Anda ke tahap ke-8. Mulai sekarang, kemungkinan di depan Anda tidak akan terbatas. Ucapnya sambil tersenyum, menyapa Minos sekali lagi. Terima kasih atas kata-katanya. Dia balas tersenyum sebelum berkata, sekembalinya saya ke wilayah utara, saya akan mengunjungi sekte Anda. Ketika saya kembali, saya ingin mampir ke Vogel untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang majelis. Itu tentu saja ide yang bagus. Dengan apa yang terjadi, saya yakin akan banyak perubahan yang terjadi. Master Sekte Suci level 79 berkomentar sebelum melanjutkan ke masalah yang ingin dia bahas di sana. Bagaimanapun, aku tahu bahwa kamu telah menegosiasikan hak dan properti Sekte Awan Abu-Abu. Bolehkah aku mengetahui alasannya, atau apakah ini sebuah rahasia? Minos lalu berkata, tidak sama sekali, ini bukan rahasia. Saya hanya mengubah struktur kekuasaan di sekte agar sesuai dengan prioritas baru Anda. Oh, apakah itu benar? Pria itu bertanya, ketika orang-orang di sekitar mejanya diam-diam memperhatikan orang-orang ini berbicara, tertarik dengan pertanyaan ini. Itu sangat penting sehingga orang-orang di meja itu dan semua orang di aula itu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dibicarakan oleh Minos dan Master Sekte Suci. Para orang suci spiritual mendapat sambutan yang baik, dan mengingat banyak orang di sana yang tidak mengetahui rencana Minos, tindakannya dengan sekte ini aneh dan menarik perhatian semua orang. Jadi ketika Minos terus berbicara, keheningan hadir di sebagian besar meja di area itu. Ya, fokus sekte saat ini adalah Kekaisaran Dataran Hitam. Jadi aktivitas apapun yang tidak berhubungan dengan hal itu akan dikesampingkan. Dataran Hitam, pria itu dan beberapa kultivator level 79 di sana menanyakan hal yang sama. Jadi kamu berniat mengeluarkan Sekte Awan Abu-Abu dari Kekaisaran Flaming? Aku rasa itu tidak akan mudah. Pria di depan Minos itu berkata, merasa bahwa sebenarnya tidak mungkin melakukan ini dengan damai. Namun, dia dan para pemimpin lainnya di sana sama sekali tidak meragukan Minos. Bukan karena perbuatannya baru-baru ini di Vogel dan kemudian dengan para tetua sekte ini. Tapi untuk apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan kekuatan organisasi ini? Semua kekuatan utama Flaming Empire sedang memantau pergerakan organisasi paling kuat di negara bagian tersebut. Jadi, selain kekuatan-kekuatan ini yang menyadari bahwa jumlah anggota Sekte Awan Abu-Abu di Dataran Hitam terus meningkat, mereka juga menyadari bahwa kekuatan di kota ini meningkat bukannya menurun. Selama ribuan tahun, organisasi ini biasanya hanya memiliki satu orang suci spiritual di level 79 dalam komandonya, dan jarang ada lebih dari satu orang suci yang muncul dalam generasi yang sama. Faktanya, hal yang paling umum terjadi dalam organisasi ini sejak lama adalah tidak adanya individu di level ini. Seperti di masa lalu, selama beberapa abad, Oswald telah memimpin organisasi ini dari level 77 hingga 78. Namun baru-baru ini, setelah kenaikan Minos sebagai Master Sekte, tiba-tiba
Seorang tetua yang tidak diharapkan oleh siapapun untuk mencapai level itu begitu cepat telah mencapai kemajuannya ke level 79. Itu mengejutkan banyak orang di Flaming Empire. Namun selain kasus tetua dari rumah Coleman di sebelah Minos, beberapa pembudidaya yang telah menghabiskan waktu di Dataran Hitam telah kembali dengan lebih kuat dari tempat itu. Seolah-olah bagian wilayah utara itu benar-benar lebih unggul dari salah satu tempat terbaik di Kekaisaran Flaming, wilayah tempat sekte itu berada. Mempertimbangkan hal ini, bukan tidak mungkin bagi Minos untuk berusaha sekuat tenaga membawa organisasi ini keluar dari Kekaisaran. Minos kemudian menjawab pertanyaan Master Sekte itu. Tidak seluruhnya, aku hanya akan memperluas wilayahku hingga titik terpencil itu sambil mempertahankan kekuatan utama di inti kerajaan Dataran Hitam. Dia melihat sekeliling, perlahan-lahan melirik ke arah orang-orang penting lainnya di sana. Bagaimanapun, saya sudah memiliki perjanjian dengan keluarga Kekaisaran, sehingga Anda semua dapat yakin tentang legalitas tindakan saya dan negosiasi yang saya lakukan. Mengapa keluarga Kekaisaran menerima itu? Dia mencuri kekuasaan dari Kekaisaran? Beberapa orang di sana juga menanyakan hal yang sama, tidak mengetahui janji Minos kepada keluarga Edward Stone. Minos telah menjanjikan ahli yang lebih kuat sebagai ganti ahli yang lebih lemah dari Sekte Awan Abu-Abu. Dalam praktiknya, hal ini secara perlahan akan menyebabkan ketidakseimbangan jumlah anggota sekte antara wilayah ini dan kerajaan Dataran Hitam. Pada awalnya, rasionya adalah 1:1, tetapi akan tiba saatnya menjadi 99:1, atau bahkan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi Dataran Hitam. Namun, untuk mengeluarkan semua ahli tingkat 8 dari sekte itu dari Flaming Empire, misalnya, Minos harus menempatkan beberapa sage spiritual di tempat itu. Sebagai imbalannya, orang-orang tingkat 9 ini, yang pada akhirnya akan mengizinkan semua anggota sekte lainnya untuk tinggal di wilayah utara atau dimanapun, harus mematuhi keluarga Kekaisaran. Artinya, jika Minos atau keluarganya tidak ada, orang-orang ini harus mematuhi perintah keluarga Kekaisaran jika perintah tersebut tidak melanggar aturan keluarga Stuart. Itu adalah trade-off yang luar biasa. Keluarga Edward Stone memiliki paling banyak satu sage spiritual per generasi sepanjang sejarah mereka. Tetap saja, Minos telah membuat kesepakatan yang dapat menjamin bahwa organisasi semacam itu akan memimpin beberapa individu pada level tersebut. Karena itu, keluarga Isabella menerima lamarannya, meskipun tetua tertinggi dan pejabat tinggi lainnya di keluarga itu tidak percaya bahwa Minos akan berhasil. Orang-orang di aula Sekte Awan Abu-Abu tidak mengetahui hal ini, jadi mereka bertanya-tanya mengapa keluarga Kekaisaran akan menerima ini atau apakah Minos tidak bertindak sesuai aturan. Sementara itu, Minos terus menyapa orang-orang yang ada di tempat itu, menjawab lebih banyak pertanyaan, dan juga mengurus bisnis. Beberapa dari mereka adalah anggota dari kekuatan yang sedang naik daun, jadi mereka tidak terlalu peduli apakah tindakan Minos itu ilegal atau tidak. Sebaliknya, mereka ingin tahu berapa banyak yang mereka perlukan untuk mendapatkan hak dan properti sekte dari kaisar ini. Sekte Master Stuart, saya tertarik dengan wilayah inti Anda. Minos mendengarkan tawaran lain, segera membuat bawahannya di sekitar mencatat mereka yang tertarik dan membuat daftar mereka yang paling berpotensi untuk dinegosiasikan nanti. Namun dia tidak akan menandatangani kesepakatan apapun pada pertemuan ini. Dia hanya akan berbicara dengan mereka yang tertarik pada bisnis tetapi juga dengan para pemimpin kekuatan lokal yang mungkin terkena dampak ketidakseimbangan kekuatan di Kekaisaran. Tapi kemudian, seseorang bertanya, Master Sekte Stuart, sekarang kamu begitu kuat, apa minatmu? Maksudku, pertunjukan kekuatan ini tidak sia-sia kan? Kamu harus memiliki tujuan yang ambisius, mengingat kekuatan dan sejarahmu. Semua orang mendengar pertanyaan seperti itu dan sekali lagi terdiam mendengar jawaban itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1493 lebih relevan daripada peristiwa Kekaisaran. Keheningan berlangsung selama beberapa saat, dengan beberapa individu yang lebih lemah menelan ludah mereka karena takut akan ketegangan yang terbentuk di sekitar. Pada saat yang sama, Minos melihat ke arah orang yang menanyakan hal ini, penguasa Sekte Gunung, yang berselisih paham dengan Oswald bertahun-tahun yang lalu. Apa kepentingan saya? Pertama, perdamaian wilayah saya. Lalu pengembangannya dan kemudian penguatan keluarga saya. Itulah yang saya inginkan dan untuk apa tindakan saya? Minos berkata setelah berpikir beberapa saat. Pada kesempatan yang jarang terjadi, saya bertempur ketika tidak diperlukan. Saya selalu menginginkan perdamaian tetapi selalu siap untuk berperang. Tetapi hanya karena tanganku berlumuran darah, bukan berarti aku bukan orang yang cinta damai. Itu hanya bergantung pada mereka yang mungkin menghalangi kerajaanku atau tidak. Dia memberi isyarat dengan tangannya saat dia berbicara. Beberapa orang di sana senang mendengar kata-kata Minos karena tidak ada yang salah dalam masyarakat ini jika seseorang menghancurkan orang lain yang datang untuk mencoba mencampuri kehidupan atau rumah mereka. Jika seseorang tidak ingin diganggu, maka ia tidak boleh mengganggu atau dengan sengaja menghalangi gerak orang lain. Jika ya, maka mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Itulah mentalitas masyarakat dan banyak orang senang mendengar bahwa Minos menginginkan perdamaian dan hanya akan bertindak untuk mereka yang secara langsung menentangnya dan dengan sengaja. Semua orang di sana telah mempelajari rekam jejak Minos di wilayah utara dan tahu bahwa selalu ada seseorang yang melanggar batas dalam konfliknya. Awalnya dia hanya ingin mengembangkan wilayahnya. Namun keluarga Brown telah mencoba mengambil sebagian dari hasil produksi Minos tanpa memberinya apapun selain tanah yang tidak produktif. Dia kemudian berperang untuk kemerdekaan. Setelah itu, ia menghadapi serangan dari luar negaranya, dengan ribuan penjahat berkumpul untuk mencoba mengambil wilayah tersebut dari miliknya. Dia kemudian menghancurkan kekuatan tersebut dan menghancurkan keluarga Vogel, yang terutama bertanggung jawab atas masalah tersebut. Secara berurutan, dia menghadapi masalah dengan sekte pembunuhan suci dan Abe Vogel. Yang pertama menyebabkan kematian anggota tentara Dataran Hitam dan yang terakhir yang memulai serangan teroris terhadap Dataran Hitam. Dia memusnahkan kelompok Abe dan mengalahkan sekte pembunuh suci dalam perang dua sekte. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, mereka yang telah mempelajari sejarah Minos merasa bahwa dia tidak akan begitu saja menyerang kekuatan lain tanpa terprovokasi terlebih dahulu. Jadi mendengar kata-katanya sudah cukup untuk membuat banyak orang di sana merasa tenang. Tetapi beberapa orang tidak menyukainya karena agar seseorang dapat tumbuh di dunia ini, tidak dapat disangkal bahwa orang lain harus dikorbankan. Itu sangat nyaman, Master Sekte Stuart. Kata pemimpin sekte tingkat tinggi lainnya, Master Sekte Gunung. Kamu bilang kamu akan melakukan ini demi keluarga dan wilayahmu. Tapi untuk mengembangkan entitas itu, kamu harus menyerap kekuatan orang lain. Jadi bagaimana ini bisa menjadi pembenaran yang baik? Jujur saja dan beritahu kami apa yang kamu lakukan. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin Flaming Empire? Beberapa orang melihat pria level 79 itu dan merasa dia bertindak terlalu jauh dengan dialognya. Sementara itu, pria itu sendiri mulai berkeringat dingin. Tapi karena seseorang telah mengancamnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dia tidak punya pilihan selain menjalani semuanya. Dia tidak seberani kelihatannya dan cukup takut pada Minos bahkan sebelum pemuda ini menjadi begitu kuat. Lagi pula, salah satu peramalnya yang paling cakap telah meninggal saat mencoba meramalkan masa depan Kaisar Stuart, dan sejak saat itu dia memperlakukan cucu Oswald sebagai orang yang terkutuk. Tapi karena seseorang yang bisa membunuhnya mengancam akan memaksanya melakukan hal tertentu, dia hanya bisa mencoba peruntungannya di tempat ini. Minos mengerutkan alisnya dan berkata, "Jadilah pemimpin Flaming Empire, aku tidak membutuhkan itu." Orang yang menginginkan hal seperti itu adalah Mortimer Burgess, yang mungkin mencoba untuk maju ke tahap ke-9. Sudah kubilang padamu, aku tidak akan bertindak melawan mereka yang tidak pernah menentangku dengan cara curang. Dia memberi isyarat, melihat orang lain di sana. Lihatlah kasus di wilayah utara. Pulau Batu selalu menjadi sekutuku, dan aku tidak pernah mencoba mendominasi mereka. Baru-baru ini kami memulai proses memasukkan kerajaan itu ke dalam kerajaan saya setelah beberapa tahun keluarga Stone bernegosiasi untuk mendapatkan pasukan saya. Di sisi lain, saya mengambil tempat seperti Brown dan Cromwell, di mana para pemimpin mereka secara brutal menyerang saya selama bertahun-tahun, dan bahkan ketika kami mencapai perdamaian. Mereka tetap berada dalam kekacauan. Jadi saya mengalahkan mereka dan membawa kedamaian bagi penduduk mereka. Namun perlu diingat bahwa semua contoh dominasi ini terjadi antara saya dan mantan musuh saya. Saya tidak pernah melakukan hal itu dengan sekutu saya. Flaming Empire, sebagian besar, adalah negara sahabat bagi Dataran Hitam. Dia tersenyum pada orang-orang di sekitarnya sebelum menjadi lebih serius. Dikurangi sekte pembunuhan orang suci. Lagi pula, aku tidak menginginkan acara keluarga Edward Stone. Dia menggelengkan bahunya. Jika suatu hari keluarga itu memutuskan untuk bergabung dengan saya dengan cara yang berbeda dari yang mereka lakukan sekarang, saya akan dengan tangan terbuka. Namun saya tidak akan bertindak memberontak atau tidak setia terhadap teman dan sekutu saya. Kebanyakan menyukai kalimat Minos, tetapi ketua sekte gunung merasa bahwa kata-kata negatif Minos tentang sekte pembunuh suci tidak hanya berlaku untuk organisasi itu. Brengsek, aku yakin Oswald tua mempermainkan cucunya melawanku karena sejarah kita. Pria itu berpikir ketika dia melihat dua master sekte lainnya di aula itu memandangnya dengan aneh seolah-olah mereka menyuruhnya tutup mulut. Apa masalahnya? Apa dia tidak tahu kalau Minos punya bom lubang hitam dan bisa membunuh kita semua? Seorang wanita berpikir dalam hati ketika dia melihat pria idiot itu. Di sisi lain, pria di sebelah Sibylle dan Naomi memasang ekspresi curiga di wajahnya. Orang ini, apa yang dia rencanakan? Saya tidak percaya itu adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan. Meskipun itu relevan, dia pasti mencoba memprovokasi Minos. Minos juga menyadari hal ini dan mengamati orang itu dengan cermat. Namun karena dia tidak punya alasan kuat untuk bertindak, dia tidak berbuat apa-apa dan terus menjalin persahabatan dengan para pemimpin setempat. Hal-hal seperti itu akan melampaui pertemuan kecil awal ini, dan selama 4 hari berikutnya,
Minos akan bertemu dengan sebagian besar pemimpin kerajaan ini dan melakukan banyak bisnis. Hal itu akan menjadi sebuah peristiwa dengan begitu banyak pemimpin lokal sehingga pada akhirnya, rumor akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Membicarakan bahwa pertemuan tersebut bahkan lebih penting daripada pertemuan para pemimpin lokal yang akan diadakan di Phaeton. Minos tidak akan memperhatikan hal ini. Dia hanya akan melanjutkan pertemuannya dan sesekali menunjukkan kekuasaan sambil menunggu saat berangkat ke Phaeton. Karena waktu berlalu sangat cepat ketika seseorang sedang sibuk, tidak butuh waktu lama, dan segera dia pergi bersama beberapa tetua dari Sekte Awan Abu-Abu menuju ibu kota kekaisaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1494. Dia melihat masalah dalam segalanya. 5 hari kemudian, setelah berangkat dari markas besar Sekte Awan Abu-Abu, Minos berjalan bersama beberapa tetua tingkat tinggi dari organisasi itu menuju ibu kota kekaisaran, mengendarai binatang buas tingkat 76. Little Green cukup cepat, tetapi Minos telah memerintahkannya untuk tidak terburu-buru karena masih ada lebih dari 2 minggu tersisa untuk tanggung jawabnya ketika kelompoknya meninggalkan Cloud City. Dengan itu, mereka telah memperpanjang perjalanan ini yang dapat dilakukan hampir secara instan menggunakan port teleportasi. Namun tetap saja, setelah berhari-hari melakukan perjalanan melalui wilayah Tenggara dan Tengah Flaming Empire, mereka akhirnya tiba di sekitar Phaeton. Setibanya di sana, Little Green masih menurunkan ketinggiannya untuk mendarat di dekatnya ketika sekelompok penjaga istana mendekati mereka di tengah penerbangan. Sekte Master Steward, para tetua, selamat datang di ibu kota. Seorang pria berlevel 75 mengatakan ini sambil melayang di depan anggota kelompok lainnya. Apakah Anda datang ke ibu kota untuk menghadiri pertemuan para pemimpin setempat? Itu sebabnya kita ada di sini. Patriark Terry mengatakan ini saat Minos diam-diam mengamati sekeliling. Silakan ikut dengan kami. Tetua tertinggi ingin menerima Anda. Pemimpin penjaga itu berkata sebelum menunjukkan jalan kepada mereka. Minos memerintahkan Little Green untuk menetap di suatu tempat di pinggiran ibu kota dan segera setelah itu mulai mengikuti orang-orang dari keluarga Edwardstone. Bagaimana situasinya? Apakah semua pemimpin daerah sudah diterima oleh Bupati? Minos bertanya sambil mendekati pria itu. Orang itu tertawa getir dan berkata, tidak hanya kamu. Oh, kenapa begitu? Patriark Terry bertanya. Aku tidak tahu bahwa kamu harus mencari tahu dari tetua tertinggi. Penjaga itu berkata, tapi melihat Minos melihat ke arahnya, dia memastikan untuk menambahkan. Tapi saya yakin ini karena apa yang terjadi di Cloud City beberapa hari terakhir. Maksudmu konfrontasi di antara kita? Tidak, penerimaan beberapa pemimpin lokal. Karena itu, orang-orang di kelompok Minos segera memahami bahwa situasi di Kota Awan entah bagaimana telah menggerakkan keluarga kekaisaran. Minos telah menerima banyak pemimpin kerajaan Flaming ke dalam Sekte Awan Abu-Abu pada hari-hari sebelumnya. Faktanya, dia telah menerima lebih banyak pemimpin organisasi pada hari-hari sebelumnya dibandingkan dengan acara yang dipimpin oleh keluarga Edwardstone sebagai tamu. Oleh karena itu, beberapa anggota sayap keluarga kekaisaran yang lebih radikal memandang peristiwa ini dengan pandangan buruk, seolah-olah ini adalah langkah Minos untuk menunjukkan pengaruhnya di wilayah ini. Para tetua sekte itu dan Minos dengan mudah memahami masalahnya setelah kata-kata itu. Tetap saja, mereka hanya mengikuti jejak orang-orang itu. Beberapa saat kemudian, Minos dan para tetua sekte sudah berada di kantor indah tetua tertinggi Edwardstone sementara pria ini sedang menunggu dengan membelakangi mereka. Orang tua level 79 ini sedang meminum secangkir teh spiritual sambil melihat pemandangan indah tempat kerjanya hingga ibu kota. Sementara itu, para tetua sekte Awan Abu-Abu berdiri diam satu langkah di belakang Minos, memandangi orang itu dengan membelakangi mereka. Minos lalu bertanya sambil duduk di salah satu kursi di seberang meja di belakang lelaki tua itu. Kenapa saya di sini? Orang tua itu memperhatikan bahwa Minos masih berani seperti sebelumnya, bahkan tidak menyangka akan diundang duduk untuk melakukan hal seperti itu. Dia lalu berkata, apa yang kamu rencanakan? Mengapa kamu memimpin acara untuk para pemimpin setempat beberapa hari sebelum acara keluargaku? Minos berkata segera, saya tidak merencanakan apapun yang belum Anda ketahui. Fokus Sekte Awan Abu-Abu saat ini adalah Dataran Hitam, dan saya menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Namun untuk melakukan itu, saya harus membuka pintu sekolah saya. Organisasi kepada mereka yang tertarik. Apa yang bisa saya lakukan jika hampir semua kekuatan lokal memutuskan untuk mengirim orang ke wilayah saya? Haruskah saya menolak berbisnis dengan mereka karena jumlah mereka? Dia berkata dengan sinis. Setidaknya Anda bisa mengirimkan pernyataan kepada keluarga atau meninggalkannya di sini. Kata tetua tertinggi sambil melihat ke arah Minos dengan ekspresi jelek di wajahnya. Peristiwa yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan ini dirancang khusus untuk menghubungkan kekuatan-kekuatan lokal dan memungkinkan keadaan seperti ini terjadi. Tapi itu tidak sesederhana yang kamu katakan, penatua tertinggi. Minos lalu berkata, tidak setiap keluarga yang berpotensi berdagang dengan kami memiliki kesempatan untuk menerima undangan dari keluarga kekaisaran.
Pada saat yang sama, fokus acara ini selalu lebih pada pengawasan organisasi lokal yang kuat. Tetap, Minos menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang mulia, Anda tidak menyukai saya dan akan mencoba melihat masalah dalam segala hal yang saya lakukan. Jadi apa gunanya kita melakukan percakapan ini lagi? Langsung saja ke intinya atau biarkan Bella yang menangani saya. Ini akan menghindari masalah bagi kedua belah pihak. Tetua tertinggi mengepalkan tinjunya dan matanya menyipit. Dia sangat tidak menyukai Minos dan melihat masalah dalam setiap tindakan yang dilakukan Kaisar Stuart. Namun dia tidak bisa berhenti berurusan dengan pria ini atau menyerahkan segalanya ke tangan wanita itu. Jika dia melakukannya, dia dapat memberikan manfaat kepada Minos yang tidak mungkin dapat dipulihkan oleh keluarganya di kemudian hari. Lagi pula, mengingat betapa licinnya Minos dan betapa berbakatnya dia, hanya butuh sedikit keuntungan baginya untuk mendapatkan cukup uang untuk mengatasi kekuatan lokal. Jadi dia ingin sebisa mungkin mempersulit perjalanan orang ini dalam mendapatkan kemajuan dengan mengorbankan keluarga kekaisaran. Isabella akan mengambil alih kekaisaran setelah dia mengambil posisi yang mulia. Sampai saat itu, saya akan berurusan dengan Anda, Master Sekte Stuart. Lalu apa yang kamu inginkan? Minos bertanya. Penatua itu kemudian langsung ke pokok permasalahan. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap keluargaku di masa depan? Misalnya, kamu mencapai level 75. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap kekaisaran saat ini? Kata Minos. Elder, kamu hanya berpikir yang terburuk tentangku. Mengapa aku melakukan sesuatu yang berbeda tentang kekaisaran daripada yang aku lakukan sekarang hanya karena aku akan berada di level 75? Jika aku ingin melakukan sesuatu terhadap keluargamu, aku bisa melakukannya sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Apa bedanya level? Apa katamu? Pemimpin tertinggi berdiri dari kursinya dan bertanya dengan marah. Aku bisa melenyapkan keluarga Edwardstone jika aku mau melakukannya, kata Minos, mengagetkan para tetua sektenya. Tentu saja, aku punya masalah dengan hukuman kilat, tapi aku bisa dengan mudah melakukannya. Lagi pula, untuk apa aku melakukannya di masa depan jika aku tidak tertarik melakukannya sekarang? Tetua, kamu harus lebih peduli pada sekte pembunuh suci daripada aku. Aku hanya menginginkan kebaikan sekutuku. Dengan kata-kata itu, dia tidak menunggu lebih lama lagi dan bangkit untuk mencari Isabella, yang memperlakukannya dengan baik di keluarga ini. Adapun tetua tertinggi Edwardstone, dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan selain khawatir tentang banyaknya ancaman terhadap keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Minos untuk mengejar kepentingannya sendiri. Waktu memang sangat buruk, dia menghela nafas. Sayang sekali Yang Mulia tidak hadir sekarang. Memikirkannya, dia teringat sesuatu dan berlari mengejar Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1495 proposisi. Mengingat janji Minos mengenai Harold, pemimpin tertinggi segera berlari ke arah orang itu untuk menanyainya kapan dia akan melakukan itu. Kuharap kamu tidak menarik kembali kata-katamu sekarang, bocah. Dia berpikir sambil mempertimbangkan bahwa dia bisa menjauhkan Minos dari Flaming Empire untuk sementara waktu. Hei, tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Dia memanggil Minos ketika dia melihatnya di dekat kediaman Isabella. Minos berbalik dan melihat wajah tua pria itu. Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika tahap ke-8 tiba, kamu akan pergi ke Kerajaan Bunga untuk menyelamatkan Yang Mulia? Kapan kamu berniat pergi? Dia bertanya dengan senyuman kecil di sudut mulutnya. Minos mengingatnya dan menjawab, saya berniat berangkat ke Kerajaan Bunga tidak lebih dari 2 tahun. Tentu saja, itu tergantung pada situasi terkait Mortimer Burgess dan negara bagian saya. Ketika saya yakin bisa pergi, saya akan menepati janji saya. Setelah selesai mengatakan itu, Isabella muncul di depan rumahnya dan mendengar janji Minos. Benarkah itu? Dia bertanya, senang karena dia menegaskan kembali janjinya sebelumnya. Minos mengangguk pada wanita itu sambil tersenyum. Ya, aku bukan tipe orang yang menarik kembali kata-katanya sendiri. Itu, tapi bukankah itu terjadi setelah kamu mencapai level 70? Kenapa kamu membutuhkan 2 tahun lagi? Tanya tetua tertinggi. 2 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang suci spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi bagi pria ini, Minos tidak akan menjadi lebih kuat dalam periode ini, dan apapun yang diinginkan orang ini, dapat dia lakukan dengan segera. Menunggu 2 tahun tidak akan mengubah apapun, jadi akan lebih baik untuk mempercepat penyelesaian masalah apapun sehingga dia bisa berangkat ke Kerajaan Bunga sesegera mungkin. Kelangsungan hidup Kaisar Edwardstone dipertaruhkan. Minos lalu berkata, tidak sesederhana itu, aku harus yakin bahwa sekte dan negaraku akan aman ketika aku pergi. Tidak hanya itu, bahkan Kerajaan Flaming pun berada dalam risiko serius jika aku pergi tanpa mengamankan perdamaian regional sebelum aku pergi. Itu benar, komentar Isabella sambil berdiri di depan Minos, hampir memeluknya. Tetua tertinggi tidak bisa mengatakan apapun terhadap Minos, jadi dia diam setelah kata-kata itu, mengingat dalam hatinya hari ketika periode 2 tahun ini akan berakhir. Kuharap kamu tidak membuat alasan lain lagi nanti.
Dia berpikir sebelum berbalik dan pergi dari sana. Mendesah, dia akhirnya pergi. Minos berkomentar pada Isabella sambil memeluk pinggangnya. Jangan bicara seperti itu. Pemimpin tertinggi kewalahan dengan tugas ayahku dan ancaman baru-baru ini. Wanita berambut merah itu berkomentar sambil merasakan hangatnya tubuh berotot Minos. Apapun yang terjadi, Anda tahu bahwa tidak akan ada masalah besar, Anda hanya perlu menahan diri untuk berbicara dengannya. Jadi tidak ada alasan untuk terlalu stres mengenai hal itu. Dia bergumam sebelum mendengar orang-orang dari sektenya menyapa Isabella dan kemudian berangkat menuju tempat di mana para pemimpin lokal lainnya seharusnya sudah menunggu. Masih ada waktu seminggu lebih sampai dimulainya pertemuan para pemimpin lokal. Tetap saja, banyak yang datang lebih awal untuk mengurus bisnis antar sekte dan keluarga bangsawan. Itulah sebabnya beberapa tetua menemani Minos pada kesempatan ini untuk terus mengurus urusan rumah masing-masing dan juga urusan sekte. Sedangkan Minos, dia tinggal di sisi putri mahkota, akan menjaga wanita yang sudah berbulan-bulan tidak sempat tidur dengannya. Hari berikutnya, berita tentang kehadiran Minos di ibu kota kerajaan Flaming telah menyebar ke seluruh Phaeton, dan banyak orang di kota itu sangat ingin dimulainya pertemuan yang dipimpin oleh keluarga kekaisaran. Berbagai kekuatan lokal mencoba memprediksi hasil pertemuan ini, yang kini memiliki organisasi tamu yang memiliki kekuatan hampir sama besarnya dengan tuan rumah itu sendiri. Mengingat demonstrasi kekuasaan yang dilakukan Minos baru-baru ini, banyak yang tidak ragu bahwa dia bisa melakukan hal semacam itu di kota ini. Jadi suasana agak mencekam di jalan-jalan Phaeton sementara beberapa pemimpin lokal masih berdatangan untuk acara minggu depan. Namun di tengah banyaknya penduduk dan pengunjung yang ragu akan masa depan, para ahli gereja rohani di kota ini mempunyai reaksi berbeda terhadap situasi saat ini. Mereka yang sudah menjadi bagian dari faksi Gloria cukup tenang dalam segala hal, yakin bahwa Minos tidak merencanakan sesuatu yang berbahaya. Tapi mereka yang bukan bagian dari faksi ini mempunyai ekspektasi untuk beberapa hari mendatang, dan bahkan taruhan pun dipasang di antara jajaran organisasi ini. Namun di antara para pemimpin gereja lokal, situasinya agak aneh, bukan karena apa yang akan segera dilakukan Minos di kota ini, namun karena apa yang telah dia janjikan dan wujudkan di masa lalu. Bu Gloria akhirnya kalah taruhannya dengan Minos, dan sekarang dia tidak bisa lagi mempertanyakan persatuan keduanya atau bahkan mengajaknya bergabung dengan gereja. Dia dan Minos bertaruh dia akan mencapai level 70 dalam 20 tahun. Tapi dia telah mencapai hal seperti itu dalam waktu kurang dari 12 tahun. Karena itu, inti postingan ini agak terkesan dengan kinerja tetapi ragu tentang apa yang harus dilakukan. Akankah mereka menyerah pada seseorang yang begitu menjanjikan? Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, Minos pasti akan melampaui mereka semua dalam waktu singkat. Jadi membawanya ke dalam faksi mereka atau bahkan mencoba menegosiasikan masuknya dia ke dalam gereja dapat membawa banyak manfaat bagi orang-orang ini. Karena itu, ayah Gloria saat ini memimpin sekelompok patriark dan matriark dari pos lokal untuk mengunjungi Minos di Istana Kekaisaran. Berbeda dengan tamu biasa pada pertemuan yang akan dipimpin Isabella beberapa hari mendatang, Minos tinggal di rumah Isabella. Maka, tak lama kemudian beberapa tetua berada di salah satu aula Istana Kekaisaran, menunggu Minos berbicara dengannya. Patriark, matriark, apa hutang kita pada kunjungan ini? Tetua tertinggi keluarga kekaisaran menghadap rekan-rekan itu dan bertanya. Ayah Gloria, pemimpin pos gereja setempat, memandang lelaki tua itu dan tersenyum pahit. Kami sedang menunggu Minos. Wajah tetua tertinggi tua itu berkerut setelah mendengar itu. Tapi untuk menghindari sikap tidak sopan, dia bertukar beberapa kata dengan orang-orang itu sebelum dia pergi dari sana dengan marah. Rasa tersinggung karena ada orang di rumah keluarganya yang mengunjungi Minos terkutuk itu. Setelah pria itu pergi, Minos tiba di tempat itu ditemani Putri Isabella. Putri. Semua orang di sana menyambutnya, sementara orang tua Gloria memandang Minos dengan tatapan terkesan dan lega. Dengan pencapaian seperti itu, Minos tidak terlalu buruk bagi putri mereka. Minos, selamat telah menjadi orang suci spiritual. Joseph Frost berkata sambil meremas salah satu bahu Kaisar Stuart. Sekarang kamu benar-benar kuat dan dapat melindungi putri dan cucuku. Minos mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengakui kekalahanku. Kamu tidak lagi berhutang apapun padaku, Minos. Margot berkomentar sambil mencubit ujung salah satu jarinya karena harus mengakui kekalahan pada ini. Namun, ayah Gloria melanjutkan. Meskipun kamu tidak berhutang apapun lagi kepada kami atas kejadian sebelumnya, kami ingin memberimu tawaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1496 Masalah Keluarga. Minos, kenapa kamu tidak bergabung dengan gereja spiritual? Kami mungkin tidak bisa menjadikanmu pemimpin Dataran Hitam, tapi salah satu istrimu dan Sarah kecil akan bisa mewarisi keadaan itu. Kata Joseph sebagai dia menunjukkan bahwa dia bersedia menegosiasikan persyaratan masuknya Kaisar Stuart ke dalam organisasi itu. Biasanya, gereja mengharuskan semua anggota keluarga anggotanya dipisahkan dari organisasi lain untuk menghindari konflik kepentingan.
Jadi dalam situasi normal, anggota lembaga besar ini tidak boleh memiliki anggota keluarga yang aktif dalam kekuasaan lain. Namun aturan ini dapat memiliki pengecualian jika beberapa parameter terpenuhi. Ketika seseorang berbakat dan layak untuk usaha, kantor pusat gereja menutup mata terhadap informasi tertentu yang menurut pendapatnya tidak begitu baik. Jadi seorang anggota baru dapat memiliki keluarganya yang masih berada dalam organisasi lama mereka sebelum bergabung dengan gereja, sejak saat itu. Semua anggota keluarga barunya tidak bergabung dalam kekuasaan selain gereja. Dengan ini, Joseph mencoba menarik Minos ke dalam organisasi itu tanpa menghilangkan kendali subjek atas wilayah itu. Minos masih bisa menguasai dataran hitam dari balik tirai menggunakan Abi dan Sarah sebagai wajah kepemimpinan lokal. Pada saat yang sama, dia dapat diangkat sebagai Patriark Jenderal Wilayah Utara dan terus tinggal untuk sementara waktu di kekaisaran itu. Jadi, dalam praktiknya, hidup Anda tidak akan banyak berubah dalam beberapa tahun ke depan, dan Anda akan tetap menjadi anggota gereja dengan banyak potensi di masa depan. Ayah mertua Minos menjelaskan semua pengecualian yang ingin mereka buat agar orang ini ada di gereja. Isabella terkesan dengan semua itu dan memandang Minos, berpikir untuk menyuruhnya menerima tawaran seperti itu. Dengan itu, dia masih memiliki kerajaan dataran hitam yang bekerja untuknya. Tapi dia bisa menggunakan sumber daya gereja dan masih melakukan perjalanan ke kerajaan Evergreen di masa depan untuk memanfaatkan kemungkinan tingkat tinggi dari negara itu. Dia memikirkannya. Di tempat Minos, siapapun akan memutuskan untuk bergabung dengan gereja spiritual dan menjadi pemimpin bayang-bayang kerajaan dataran hitam. Namun, Minos tidak tertarik melakukan hal itu. Saya menghargai tawaran itu, tapi saya tidak punya ambisi untuk bergabung dengan gereja spiritual. Gloria sudah menjadi bagian dari organisasi itu, jadi tidak masuk akal bagi kami untuk bergabung di dalamnya. Apa hubungannya dengan itu? Margot bertanya. Saya menikmati menjadi pemimpin dataran hitam, dan saya tidak tertarik menjadi pemimpin gereja spiritual, kata Minos, menunjukkan bahwa dia bisa mencapainya jika dia menginginkannya. Saya tidak ingin memimpin organisasi yang tidak saya dirikan sendiri. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa patriark dan matriark berpikir bahwa Minos hanya sombong, tidak menganggap serius kata-katanya tentang memimpin gereja. Tapi Margot mengerutkan kening, memandang Minos dengan aneh, bertanya-tanya apakah ini mungkin. Joseph menghela nafas dan bersikeras. Masa depanmu akan jauh lebih luas jika kamu menjadi salah satu dari kami. Selain itu, alangkah baiknya jika Gloria bergabung dengan faksinya dengan salah satu dari markas besar gereja. Kamu bahkan bisa mendapatkan keuntungan besar karena besarnya faksi yang kamu buat. Tapi Minos yakin dengan posisinya. Aku yakin. Aku lebih suka tinggal di kerajaanku dan hidup sesuai keinginanku daripada menjadi bawahan organisasi yang hampir tidak kukenal. Selain itu, faksi kita baik-baik saja. Jadi aku tidak melihat alasan bagi kita untuk bergabung. Kelompok lain, CK, Margot berbalik dan mengungkapkan ketidaksenangannya. Orang bodoh ini tidak melihat berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh Gloria dan Sarah dari ini. Semua karena harga dirinya yang luar biasa. Di sisi lain, para tetua lain di sana merasa agak tersinggung dengan penolakan Minos yang berulang kali. Salah satu dari mereka lalu berkata, Master Sekte Stuart, saya tidak akan memaksa terlalu banyak. Tapi tahukah Anda bahwa ada persaingan antar faksi di gereja? Untuk saat ini, Anda belum menarik banyak perhatian, jadi Anda tidak punya masalah apapun. Tapi ukuran grup yang dipimpin oleh Gloria menjadi besar dengan cepat. Jadi tidak akan lama lagi masalah akan menimpa Anda. Jika kami tidak dapat mengatasi masalah seperti itu, kami akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan faksi lain. Kata Minos menghentikan desakan orang-orang tersebut. Dia mengetahui semua itu, tapi dia masih bertekad untuk mengembangkan faksinya dengan Gloria, mengincar hari di mana wanita ini bisa menjadi pemimpin gereja spiritual. Dia akan tetap menjadi anggota eksternal gereja, jadi dia adalah bagian dari faksi gereja dan dapat bertindak bersama dengan kekuatan gereja untuk membantu istrinya. Dengan begitu, Minos merasa beban yang ditanggungnya tidak akan terlalu berat, dan bahkan ketika bebannya menjadi lebih buruk, dia akan mempunyai alternatif lain. Bagaimanapun juga, bukan saat ini ketika semuanya berjalan baik bagi pasukannya, dia akan melepaskan ambisinya karena bahaya sedang menghalanginya. Bagaimanapun, itulah kehidupan seorang kultivator. Jadi dia berbicara lebih banyak dengan para leluhur dan matriark itu sebelum melihat sebagian besar dari mereka pergi dengan frustrasi dari istana kekaisaran. Mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih. Tapi Minos lebih kuat dari kebanyakan dari mereka dan juga berada di pihak Isabella. Jadi hanya Joseph dan Margot yang tetap tinggal untuk berbicara dengannya lagi. Di mana cucuku? Dan Gloria? Joseph bertanya sambil duduk dan mengambil secangkir minuman rohani. Minos sedang duduk di sebelah Isabella, di hadapan kedua tetua ini, orang tua dari istri ketiganya. Mereka tidak ada di sini. Sarah sedang berusaha mempelajari dasar-dasar yang diperlukan untuk memulai perjalanan kultivasinya. Sedangkan ibunya, dia sedang berlatih di dataran hitam.
Begitukah? Saat Sarah kecil menjadi seorang kultivator, saya akan memberinya beberapa hadiah. Margot berkomentar dengan senyum konyol di wajahnya. Bagaimana dengan Zoe? Apakah kalian sudah merawatnya dengan baik? Joseph bertanya tentang keponakannya, yang telah pergi ke wilayah utara untuk bergabung dengan pos gereja yang dipimpin oleh Gloria. Zoe baik-baik saja, dia baru saja mencapai level 65. Kata Minos sambil teringat wanita berambut perak yang sudah hampir 4 tahun tinggal di kerajaannya. Tingkat 65, suami dan istri saling memandang, mengira pertumbuhan Zoe luar biasa selama beberapa tahun sejak dia berangkat ke Dataran Hitam. Tampaknya Minos memang memiliki metode unik untuk mie budidaya rakyatnya. Pria berambut perak itu berpikir dalam hati. Sedangkan wanita berambut putih di sebelahnya memikirkan tentang ruang budidaya dengan bom lubang hitam. Pasti karena itu, dia mempertimbangkan. Ini bukan untuk apa-apa, benda sekuat itu memang mempunyai banyak sumber hukum dan energi spiritual. Saya terkesan dia menemukan cara memanfaatkan hal itu demi keuntungannya. Ngomong-ngomong, kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang ikut bersamaku. Tapi kamu bisa mengunjungi mereka di Kerajaan Dataran Hitam jika kamu mau dalam beberapa bulan. Mereka terus membicarakan Sarah, Gloria, dan keluarga Stuart karena keduanya memiliki minat lebih dari sekadar bisnis dengan Minos. Isabella memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar sedikit tentang situasi terkini keluarga Stuart, menemani ketiga orang itu hingga sore hari di kota ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1497 masalah. 6 hari kemudian, di satu area, di antara perbatasan Kekaisaran Flaming, Kerajaan Bunga, dan Kekaisaran Evergreen, sebuah pulau terapung kecil mengalami fluktuasi energi yang kuat di area sekitarnya. Energi spiritual di area itu mengembun dan bergegas menuju bagian dalam pulau tersebut, memaksa strukturnya, sementara tekanan spiritual di area tersebut sangat besar. Pada saat yang sama, pusaran di langit membawa awan dari jauh di area tersebut ke sekitarnya, sementara angin dan badai akan membuat siapapun yang berada di bawah level 70 gemetar ketakutan. Tidak. Faktanya, siapapun yang berada di level 69 di luar sana bahkan akan berada dalam bahaya terbunuh oleh fenomena atmosfer saat ini. Namun di tengah-tengahnya, seorang pria sedang duduk di dalam pulau terapung ini, dalam posisi lotus, menerima semua energi spiritual yang menembus tempat ini. Pada saat yang sama, hukum alam terkondensasi di sekitarnya dengan sangat kuat sehingga celah spasial terbuka di dekat orang itu. Di tengah hal ini, ia menyerap lebih banyak hukum-hukum ini, meningkatkan pemahamannya sambil mengembangkan kualitas jiwanya untuk terobosan yang hampir selesai. Melihat itu dari kejauhan, tetua tertinggi dari Sekte Pembunuh Suci tersenyum jahat, melihat bahwa Master Sekte akan mencapai level 80. Akhirnya, kita bisa berhenti bersembunyi. Dia memikirkannya, mengingat penghinaan yang dialami orang-orang di sektenya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan terobosan Master Sekte, kita akan membalas dendam pada Sekte Awan Kelabu yang terkutuk. Pembunuh Minos yang dipermalukan. Dan kembali ke rencana untuk mendominasi kekaisaran. Hanya masalah waktu sebelum sekte ini menjadi organisasi terbesar di wilayah ini. Di tengah pemikiran tetua tertinggi, Mortimer akhirnya mencapai puncak. Retakan, suara melengking menyebar ke sekeliling, meninggalkan tubuhnya dan mencapai tempat yang berjarak beberapa kilometer dari tempatnya berdiri. Setelah beberapa saat, kekacauan di sekitar sedikit mereda, dan pria yang duduk di tanah, mengenakan pelindung tulang, membuka matanya, tersenyum. Tingkat 80, dia berteriak ketika dia merasakan jiwanya stabil pada tingkat baru ini dan menyadari kontrol spasialnya. Akhirnya, di level 80, dia berkata lagi, melihat ke bawah ke tangannya dan merasakan kekuatan yang tidak pernah dia duga akan begitu agung. Hahaha, tunggu saja, bajingan, aku akan segera memenggal kepalamu dan memusnahkan sektemu. Setelah mendengar kata-kata indah itu, tetua tertinggi terbang ke arah pemimpinnya dan menekuk salah satu lututnya di depan Mortimer. Sekte Guru, selamat telah menjadi sage spiritual. Saya harap kepemimpinan Anda akan panjang. Mortimer memandang ke arah tetua tertinggi sekte, yang telah mewujudkan semua ini dengan menyelamatkan Gavin menggantikan istrinya. Dia mengangguk dan berkata, mulai sekarang, kami akan membalaskan dendam semua orang yang mati dan mengambil apapun yang kami inginkan. Ya, saya berharap untuk terus melayani Anda dan menyaksikan semua ini. Ketua sekte, tapi dulu, berapa lama lagi pertemuan para pemimpin daerah? Apakah masih ada waktu bagi kita untuk mengikuti acara itu? Mortimer bertanya. Ya, Ketua Sekte, jawab tetua tertinggi. Masih ada waktu 42 jam hingga dimulainya pertemuan para pemimpin daerah. Oh, kalau begitu ayo berangkat. Aku ingin melihat ekspresi kaget para bajingan itu saat melihatku. Hahaha. Suatu hari kemudian, sehari sebelum pertemuan para pemimpin setempat, praktis semua yang diundang keluarga Edwardstone sudah berada di Peyton. Percakapan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir, dan banyak urusan telah terjadi antara kekuatan lokal yang berpartisipasi dalam acara ini.
Selama periode ini, Sekte Awan Abu-Abu telah meresmikan beberapa kesepakatan bisnis yang dimulai oleh Minos beberapa minggu lalu di Kota Awan. Sementara itu, Minos berada di sisi Isabella, diam-diam tinggal menunggu kejadian ini agar dia bisa kembali ke kerajaan Dataran Hitam. Dia sudah diberitahu oleh anak buahnya di wilayah itu tentang kedatangan 3 pengunjung dari Kekaisaran Evergreen, anggota bajak laut segitiga darah, yang sedang dalam keadaan mencarinya. Minos sudah mengetahui tujuan kunjungan orang-orang ini dan ingin kembali ke negaranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia tidak sabar menunggu acara formal ini dimulai. Dataran Hitam tidak dalam bahaya saat ini, tetapi tidak baik baginya jika orang-orang itu tinggal di wilayahnya terlalu lama. Dalam beberapa hari terakhir, karena informasi tentang kunjungan ketiganya dan levelnya saat ini, Minos berhasil membuat Joseph dan Margot menyampaikan kepadanya beberapa informasi tentang kelompok bajak laut itu. Karena itu, dia akhirnya mengetahui asal-muasalnya, serta fakta bahwa kelompok tersebut bekerja untuk keluarga Kekaisaran Evergreen, faksi utama gereja spiritual. Paus tertinggi saat ini adalah putra Kaisar Evergreen, sehingga beberapa komplikasi di masa depan dapat timbul bagi dirinya dan Gloria. Mengenai apa yang mereka cari dengan peta itu, Joseph dan Margot tidak dapat banyak membantu Minos karena mereka tidak memiliki akses ke informasi tingkat tinggi tersebut. Tapi mereka tahu itu ada hubungannya dengan sarkofagus kuno Serapim. Sarkofagus kuno Serapim adalah tempat di mana beberapa ahli kuno gereja spiritual dimakamkan di masa lalu. Namun karena suatu alasan, lembaga ini berhenti menggunakan tempat ini beberapa juta tahun yang lalu. Ketika mereka berhenti menggunakan tempat tersebut, mereka meninggalkannya untuk selamanya, setelah beberapa ratus ribu tahun, kehilangan lokasinya. Oleh karena itu, generasi anggota gereja saat ini tidak mengetahui di mana letak tempat ini dan pentingnya menemukan sesuatu yang telah mereka tinggalkan. Tapi bagaimanapun juga, Minos tahu itu bukanlah perkara mudah karena orang-orang sekuat kekuatan di balik sage spiritual yang melindungi Abe sedang mencari peta di kerajaan tata ruang. Karena itu, dia punya kekhawatiran. Namun saat menunggu dimulainya acara yang dipimpin oleh keluarga Edwardstone, Minos dan seluruh ahli di kota ini dikejutkan oleh sesuatu yang tidak terduga. Saat mereka bersiap untuk dimulainya pertemuan besar yang akan berlangsung keesokan harinya, spesialis tahap ke-8 di Peyton merasakan celah spasial terbuka di langit lokal di tengah kota ini. Ketika ini terjadi, mereka semua menyadari bahwa seorang spesialis tahap 9 akan segera muncul di sana, datang dari tempat yang jauh melalui lubang cacing. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka meninggalkan jalan atau gedung tempat mereka berada dan melihat ke arah bukaan di angkasa. Ketika mereka melakukannya, dalam hitungan detik, mereka terkejut, mulut ternganga, dan mata terbelalak ketika Mortimer Burgess, level 80, muncul di samping 10 tetua dari Sekte Pembunuh Suci. Rekan-rekan terkasih, Tuan Putri, saya di sini untuk pertemuan besok, haha. Pria itu berkata sebelum mengidentifikasi aura Minos dan melihat ke arah orang berlevel 70 ini. Minos Stuart, kulihat kamu memanfaatkan waktu yang kamu miliki untuk menjadi lebih kuat. Tidak buruk, bangkitnya Dataran Hitam bab 1498 rencana Mortimer. Saat mendengar suara Mortimer dan melihat pria ini sedang menatapnya, Minos segera bersiap bertarung di tempat ini sambil mengedarkan energinya. Tapi sebelum dia melakukan tindakan apapun, dia berkata, "Aku tahu kamu berhasil menyerap sebagian kekuatan Gavin. Tapi sayang sekali kemampuan sekuat itu terbuang sia-sia pada tubuhmu yang membusuk. Jika mata itu terus tertuju pada Gavin, dia pada akhirnya akan menjadi dewa. Namun di dalam dirimu, garis keturunan ini tidak akan bisa menunjukkan kekuatan aslinya karena batasmu hanya level 89. Mendesah. Tapi saya rasa itu sudah diduga, bukan? Daripada mengendalikannya, seperti yang dilakukan orang cerdas, kamu memilih untuk menyia-nyiakan kekuatan itu pada dirimu sendiri." Minos berkata, berbicara seolah-olah dia sedang berdiri di depan orang paling bodoh di dunia. Semua orang di sekitar menyadari bahwa inilah tujuan Minos dan menelan ludah mereka, takut dengan apa yang mungkin terjadi setelah provokasi semacam itu. "Lidahmu benar-benar tajam, bocah." Orang yang mengenakan pelindung tulang itu berkata, membuat ekspresi jelek, ingin segera mengakhiri hidup lawannya. "Katakan padaku apa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku. Aku ingin tahu siapa yang bisa melindungimu jika aku memutuskan untuk bertindak." Semua orang di kota itu merasakan tekanan kultivasi Mortimer menyebar ke sekitarnya, menunjukkan betapa buruknya dia saat ini. Anggota keluarga kekaisaran sudah berada di sekitar menyaksikan situasi tersebut tetapi tidak mengetahui pendekatan apa yang terbaik. Mereka harus melakukan intervensi dan membuat kedua belah pihak berperilaku lebih baik. Namun, siapa yang bisa menghentikan Mortimer jika ia memutuskan untuk bertindak? Dalam situasi rumit ini, Minos tertawa dan berkata, "Siapa yang memberiku keberanian? Diriku sendiri. Ingat, kamu tidak mati hanya karena aku mengizinkannya karena rasa hormatku pada keluarga Edwardstone. Kalau tidak, takdirmu adalah bergabung dengan salah satu lubang hitamku dan menjadi sumber kekuatan pasukanku."
Tetua tertinggi dari Sekte Pembunuhan Suci merasa sangat terhina setelah mendengarnya dan berteriak. Bajingan Minos, perhatikan caramu berbicara. Kamu berdiri di hadapan sage spiritual yang agung, bukan orang biasa. Ceka, anjing harus tetap diam saat tuannya berdebat. Minos menatap ke arah pria itu. Membuatnya gemetar karena marah. Mino, orang tua itu memerah karena marah tetapi dihentikan oleh Mortimer untuk melakukan hal lain. Kemudian tetua tertinggi keluarga kekaisaran akhirnya menunjukkan dirinya, berniat menghentikan situasi ini sebelum menjadi tidak terkendali. Master Sekte Burgess, Master Sekte Stuart, jangan membahas ini lebih jauh. Itu adalah ibu kota kekaisaran, dan kalian berdua berhutang rasa hormat kepada warga Peyton. Dia menoleh ke Mortimer dan berkata, selamat, Anda telah mencapai level 80. Di tahap baru ini, Master Sekte Burgess dapat berbuat lebih banyak untuk kekaisaran. Pria level 80 itu mengalihkan fokusnya dari Minos untuk melihat pada tetua tertinggi keluarga Edwardstone, masalah utama yang akan dia hadapi dalam mencoba mendominasi negara bagian ini. Dia sengaja menyingkirkan Harold untuk memfasilitasi tugasnya mendominasi negara bagian ini. Tetap saja, ketidakhadiran kaisar tidak membuat pria ini mudah. Dia bisa bertindak menggunakan keterampilan manipulasi ruangnya dan berhasil membunuh banyak pemimpin lokal. Namun hal ini akan menghabiskannya, dan dia akan menjadi rentan bahkan sebelum dia berhasil melenyapkan semua lawannya. Jadi Mortimer tidak melihat situasinya sudah dikuasai dan lebih mengkhawatirkan individu level 79 itu daripada Minos. Bahkan jika Minos kuat dan berkembang pesat, apa yang bisa dia lakukan melawan kemampuan manipulasi ruang? Terlebih lagi, Mortimer mengira dia hanya perlu beberapa minggu untuk berurusan dengan keluarga kekaisaran. Jadi meskipun dia adalah seorang jenius dalam kultivasi, Minos tidak akan menjadi lebih kuat pada periode itu dan masih berada dalam jangkauannya. Lalu dia fokus pada lelaki tua itu dan berkata, Penatua tertinggi Edwardstone, terima kasih atas kata-kata Anda. Sedangkan sisanya, hanya bocah nakal Minos yang memprovokasi saya. Bagaimanapun, saya tidak akan bertarung melawan seseorang dengan level serendah itu. Saya di sini hanya untuk berpartisipasi dalam negosiasi tentang masa depan kekaisaran. Sekarang saya berada di level yang sama dengan Yang Mulia, saya tertarik untuk mengembalikan fokus kita yang hilang karena penculikannya. Minos mengerutkan kening, berpikir bahwa orang ini ingin memulai dengan menunjukkan kepada kekuatan lokal bahwa dia dapat menggantikan Harold, memberi mereka alasan untuk tidak melawannya. Beberapa orang jelas tidak akan terpengaruh oleh manipulasi Mortimer dan berpihak pada keluarga kekaisaran. Tapi selama dia bisa membuat beberapa sekte meninggalkan House Edwardstone, dia sudah berhasil. Anggota keluarga kekaisaran tidak bodoh, jadi mereka segera menyadari tindakan Mortimer. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang cukup kuat untuk menghentikan Mortimer. Sial, bahkan jika semua orang di kota ini bersatu melawan orang itu sekarang, mereka tidak akan bisa membunuhnya karena kemampuannya memanipulasi ruang. Memulai sesuatu di sana akan menjadi awal dari kekalahan perang bagi sebagian besar dari mereka, jadi tidak ada yang melakukan apa yang diperlukan agar pertempuran dapat terjadi. Bahkan Minos pun pasif dalam situasi ini karena dia berkepentingan untuk memperpanjangnya hingga mencapai level 71. Untuk saat ini, dia tidak akan pergi ke dataran hitam. Sebaliknya, dia mungkin akan berbicara dengan para pemimpin sekte untuk mencoba membuat mereka memihaknya. Dia harus mulai bertindak melawan sekte saya dan keluarga kekaisaran setelah itu. Dia memikirkan hal ini sambil berdiri di samping Isabella tepat sebelum mereka menuju ke arena lokal tempat. Pertemuan dijadwalkan berlangsung. Semua pembudidaya tingkat tinggi lainnya di kota ini menuju ke tempat itu juga. Sementara Mortimer sudah berada di tempat itu setelah menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang ini sebanyak mungkin bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa diajak bermain-main, jadi dia berusaha sekuat tenaga. Hehe, tunggu saja. Paling lama dalam beberapa bulan, seluruh kota ini akan berada di bawah kekuasaanku. Dia berpikir sambil duduk di singgasana Harold sebelum para orang suci spiritual tingkat tinggi pertama datang ke tempat itu. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Pada periode ini, sejak awal pertemuan para pemimpin lokal, semuanya berjalan sesuai rencana, dan masing-masing sekte melaporkan hasil dan niatnya kepada keluarga kekaisaran. Anggota keluarga kekaisaran juga berbicara tentang tantangan saat ini dan apa yang mereka rencanakan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian di hadapan mereka. Setelah mereka selesai memaparkan situasinya, tiba saatnya para pemimpin daerah memberikan pendapat dan sarannya mengenai bagaimana negara harus bergerak maju. Dengan berlangsungnya hal ini, beberapa master sekte mengomentari preferensi mereka mengenai hal-hal kecil, tidak ada hal besar yang membuat Mortimer atau Minos mencoba untuk terlibat. Namun ketika kabar sampai ke Mortimer, pria ini segera menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pencapaian Minos. Teman-temanku, aku ingin mengungkapkan ketidaksenanganku terhadap pencapaian sekte awan abu-abu. Dia berkomentar, aku tidak perlu menyembunyikan perasaan negatifku terhadap organisasi itu,
dan aku tidak akan berpura-pura bahwa aku tidak akan mendapatkan keuntungan jika kinerja mereka buruk. Tapi aku merasa terganggu karena sebuah organisasi di Kekaisaran melayani tujuan negara lain. Minos Stuart mencoba mencuri organisasi ini dari Flaming Empire, dan saya sangat menolaknya. Oleh karena itu, saya berharap kita meninjau situasi ini untuk mencegah negara kehilangan lebih banyak lagi ahlinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1499 debat panas. Para pemimpin lokal mulai bergumam di antara mereka sendiri setelah kata-kata Mortimer, beberapa setuju bahwa ini memang sebuah masalah. Bahkan mengingat sage spiritual ini jelas ingin menyakiti Minos dengan ini. Tetua tertinggi keluarga Edward Stone mendengarnya, tetapi dia tidak setuju, meskipun dia tidak menyukai Minos. Master Sekte Burgess, Anda tidak mengetahui keseluruhan situasinya, jadi menurut Anda Kekaisaran akan kalah karena ini. Tapi kenyataannya adalah kami memiliki perjanjian yang sangat rinci dengan Master Sekte Stuart yang sangat menguntungkan Kekaisaran. Bagaimanapun, Sekte Awan Abu-Abu sama sekali tidak melemah karena tindakan tuannya. Orang lain mengangguk setuju, mengetahui bahwa jumlah ahli di organisasi ini memang bertambah setelah perubahan yang diprakarsai oleh Minos. Tetap saja, menurutku aneh dia melakukan ini di wilayah utara dan bukan di wilayah Sekte Awan Abu-Abu, tetua tertinggi. Pria yang mengenakan pelindung tulang itu berkata, menekankan masalahnya. Jika ingin sektenya menjadi lebih kuat, itu harus dilakukan di Kekaisaran dan demi Kekaisaran. Bagaimana sektenya menjadi lebih kuat demi kebaikan Dataran Hitam bisa bermanfaat bagi kekuatan negara kita? Lalu Minos berkata, Mortimer tidak peduli dengan Kekaisaran. Dia hanya ingin mendominasi negara ini dan mencoba melemahkan satu-satunya kekuatan yang benar-benar dapat mencegahnya mencapai tujuannya. Dia tahu dia tidak bisa bertindak melawanku di wilayah utara, atau gereja spiritual akan memusnahkannya. Jadi dia sangat ingin mengurangi jumlah ahli di bawah komandoku di kerajaanku. Semua orang menyadari ini akan terjadi, tetapi Mortimer tidak menerima perkataan Kaisar Stuart. Omong kosong, apakah kamu akan mempercayai bajingan sialan yang selalu bertindak demi keuntungannya? Merugikan orang lain di jalannya, atau rekan kerja yang telah berjalan, berdampingan, denganmu selama ratusan tahun? Dia memberi isyarat. Tidak hanya itu, bajingan itu berkolusi dengan kekuatan musuh kita. Apakah ada orang di sini yang lupa bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Roser dan Albano? Dia bahkan baru-baru ini mendominasi Vogel. Apakah kamu percaya bahwa dia bukanlah ancaman bagi Kekaisaran karena begitu dekat dengan musuh kita? Minos bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Aku menjaga perdamaian di Flaming Empire karena hubungan ini. Tapi Anda benar tentang sesuatu. Saya sangat dekat dengan negara-negara tersebut. Dan saya memiliki orang-orang yang mampu mengaktifkan senjata pengorbanan aliansi itu. Jadi berhati-hatilah saat mengarahkan cakarmu ke arah sekutuku, bajingan. Aku tidak akan ragu untuk membunuhmu jika kamu meninggalkan wilayah kerajaan Flaming. Meneguk, keheningan menyebar setelah kata-kata itu, dengan banyak orang terkejut melihat Minos dan Mortimer mengerutkan kening. Salah satu alasan Harold tidak bertindak secara pribadi terhadap keempat negara bagian tersebut adalah karena senjata pengorbanan yang dapat digunakan bersama oleh Raja dan Ratu di wilayah musuh. Itu bahkan bisa melukai seorang sage spiritual secara serius. Tapi semua orang di tempat ini mengira senjata seperti itu hilang karena jatuhnya keluarga Vogel dan situasi aliansi tiga kerajaan dengan Dataran Hitam saat ini. Blackrock belum mencapai kesepakatan dengan Minos dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan hanya 2 dari 4 pemimpin yang diperlukan untuk mengaktifkan senjata itu. Mereka seharusnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Namun, Minos bukanlah orang bodoh naif yang akan bertindak tanpa rencana alternatif. Ketika dia mengetahui tentang senjata itu, hal pertama yang dia lakukan adalah memikirkan rencana untuk mengembangkan seorang kultivator yang mampu mengaktifkan senjata tersebut bersama-sama dengan para pemimpin ketiga negara bagian tersebut. Jadi, ketika dia mengambil alih kepemimpinan aliansi wilayah tersebut melawan Flaming Empire, dia telah mendapatkan akses terhadap teknik yang diperlukan untuk hal semacam itu dan meminta salah satu bawahannya menguasai hal tersebut. Setelah lebih dari 1 dekade, orang tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk berhasil memicu senjata tersebut, meskipun kekuatannya lebih kecil dibandingkan jika Raja Vogel masih ada. Dengan itu, dia menyiapkan senjata ini untuk digunakan melawan Mortimer jika dia menginjakkan kaki di luar Flaming Empire dan pergi ke salah satu negara bagian tersebut. Bajingan, apakah kamu benar-benar mengerti? Tetua tertinggi dari Sekte Pembunuhan Suci bertanya-tanya sambil menatap tajam ke arah Minos. Bahkan Isabella pun terkejut dengan tindakan Minos yang menunjukkan bahwa ia juga siap menghadapi keluarganya. Minos lalu berkata kepada semua orang, jangan salah paham. Senjata ini tidak pernah ada dalam rencanaku untuk digunakan melawan ahli dari kerajaan Flaming tetapi untuk melindungi diriku dari lawan luar. Hanya kebetulan bahwa seseorang dalam keadaan ini telah menjadi cukup kuat untuk menjadi sasarannya. Minos, kamu benar-benar keji. Bahkan ketika Anda menjadi pemimpin organisasi lokal,
Anda bertindak demi musuh kekaisaran. Mortimer berkata dengan marah sambil berteriak. Penatua tertinggi Edwardstone, ini jelas merupakan indikasi pengkhianatan. Saya meminta agar posisi Master Sekte Stuart ditinjau ulang. Ya, kita harus bersatu melawan pengkhianat dari Sekte Awan Abu-Abu dan menyerang 4 wilayah utara untuk menghentikan ancaman terhadap kekaisaran. Dengan Master Sekte kita, tidak ada orang lain yang bisa mengancam keamanan kekaisaran. Para tetua tingkat tinggi dari Sekte Pembunuhan Suci menganjurkan gagasan ini. Orang-orang di sekitar mulai menjadi tidak yakin harus berada di pihak mana. Mengetahui bahwa Mortimer jelas merupakan ancaman, namun melihat bagaimana tindakan Minos juga dapat merugikan mereka. Mereka sudah memperkirakan hal terburuk dari Mortimer jika pria ini mencapai tahap ke-9. Namun mengenai Minos, beberapa pihak meragukan apakah dia akan menimbulkan kekacauan atau membawa perdamaian ke negara tersebut. Tapi dari tindakan yang sepertinya ditunjukkan oleh kata-katanya sendiri, mereka sudah bisa melihat Minos yang jauh lebih buruk daripada Mortimer. Minos menyadari situasinya dan berkata kepada semua orang di sekitar, orang ini mencoba memecah belah kita untuk memfasilitasi dominasinya. Perang tidak akan terhindarkan jika Anda mempercayai kata-katanya dan memihaknya. Saya yakinkan Anda, Mortimer Burgess tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia bahkan tidak akan mencapai level 81 sebelum dia mati. Pada saat itu, kedamaian akan kembali ke Flaming Empire, dan mereka yang berpihak padanya sekarang akan memiliki masa depan menjadi nutrisi bagi lubang hitamku. Jangan menginginkan perang. Kamu tidak akan menang. Dia berkata dengan tenang, mencoba menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa masa depan akan lebih buruk jika mereka takut akan ancaman jangka pendek. Semua orang tahu bahwa Minos dapat membunuh mereka di sana sekarang jika dia mengaktifkan salah satu teknik fusi dan menciptakan lubang hitam. Jadi tidak ada yang mencoba untuk melawannya, menciptakan keheningan yang mematikan di arena itu. Di tengah hal tersebut, para anggota keluarga kekaisaran merasa tersisih dari perbincangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bergantung pada orang lain untuk menentukan nasibnya. Tapi mereka tidak punya pilihan selain menerima hal ini sejenak, memihak Minos, sementara pihak oposisi memihak Mortimer. Pada hari ini, pembagian Flaming Empire menjadi 2 faksi besar akan lahir, yang akan menandai awal dari periode yang tidak terlalu lama namun sangat rumit bagi negara ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1500 krisis. Setelah kata-kata ancaman Minos, 2 hari berlalu, dan pertemuan para pemimpin setempat berlanjut hingga akhirnya berakhir pagi ini. Pertemuan yang dipimpin oleh keluarga Edwardstone ditandai dengan pembagian kekuatan lokal menjadi kelompok Minos dan Mortimer. Tanpa deklarasi perang tetapi kemauan yang jelas bahwa hal itu bisa terjadi. Mereka yang berada di pihak Minos pasti akan bertarung, sedangkan mereka yang berada di pihak Mortimer akan tetap di markas jika terjadi sesuatu. Tentu saja hal itu tidak diungkapkan secara harfiah. Namun sekte dan keluarga di pihak Sekte Pembunuh Suci tidak akan mengarahkan senjata mereka pada kekuatan keluarga kekaisaran. Mereka tidak ingin menjadi pengkhianat. Mereka hanya berencana untuk mengabaikan tugas mereka. Bagaimanapun juga, alih-alih acara ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan hubungan antara sekte-sekte terkuat di kekaisaran dan menjamin perdamaian dan keamanan negara. Acara ini justru membantu masing-masing pihak untuk memperkuat posisinya. Beberapa kekuatan masih belum yakin akan posisi apa yang harus mereka ambil, sehingga mereka pun telah bergabung dan membentuk kelompok yang tidak ingin terlibat dalam apapun yang akan terjadi. Mortimer bisa membunuh mereka kapan saja dengan kemampuan manipulasinya. Tetap saja, Minos bisa bersembunyi di Dataran Hitam sampai dia sekuat atau lebih kuat dari sage spiritual. Pada saat itu, dia akan membunuh lawannya dan melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalannya dari pertemuan ini. Apapun keputusannya, mereka yang mengambil keputusan akan menghadapi risiko serius. Dengan demikian, peristiwa tersebut berakhir dengan banyaknya pemimpin lokal yang meninggalkan Peyton tanpa saling angkat senjata namun meninggalkan ketegangan yang tak tertahankan. Sekarang keluarga kekaisaran secara resmi berada dalam krisis terbesar dalam keberadaannya. Di Istana Kekaisaran, Minos saat ini berdiri di depan Isabella dan beberapa tetua, orang-orang yang menyukai dia dalam keluarga itu. Tidak semua orang di House Edwardstone memandang Minos dengan cara yang sama seperti tetua tertinggi. Beberapa tidak menyalahkannya atas hal buruk yang menimpa keluarga ini karena hal buruk akan selalu menyertai orang yang memiliki banyak bakat atau sumber daya. Di sisi lain, bahkan jika orang lain tidak menyukai Minos, sisi rasional mereka melebihi emosi mereka, menyebabkan mereka berada dalam posisi yang menguntungkan baginya di Istana Kekaisaran setempat. Minos baru berada di level 70 dan sudah sekuat pemimpin lokal. Di sisi lain, Sekte Awan Abu-Abu dengan cepat menjadi lebih kuat, yang menunjukkan bahwa kekuatan Dataran Hitam juga akan meningkat pada tingkat yang sama atau bahkan lebih cepat. Mempertimbangkan hal ini, diharapkan dia akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, secara individu dan kolektif. Pada saat itu, mereka dapat memetik manfaat dengan berdiri bersamanya dan mendukungnya saat dia lemah.
Itu adalah kepentingan beberapa tetua tingkat tinggi, bahkan mengabaikan situasi Flaming Empire dengan kemajuan Mortimer. Namun, dengan individu tersebut telah mencapai level 80, sekarang bahkan mereka yang menentang Minos bersedia bekerja sama dengannya secara minimal. Jadi ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Isabella, beberapa orang masih berkeliaran, khawatir tentang berapa lama Kaisar Stuart akan menghabiskan waktu pergi. Mereka menghadapi risiko besar dan tidak bisa tidak takut akan masa depan mereka sendiri. Minos mendengar pertanyaan mengenai hal ini dari salah satu tetua dan menjawab semuanya. Yah, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan di kota kering, tapi paling lama 2 minggu, aku yakin aku bisa kembali ke sini. Semua itu, seseorang bergumam, mengetahui bahwa bagi seorang sage spiritual, hanya perlu beberapa hari untuk melenyapkan mereka semua menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya. Hal itu tentu saja mengingat Mortimer pasti akan menutupi jejaknya selama beraksi dan tidak menyerang lawannya secara langsung. Serangannya yang terlalu terbuka dapat menyebabkan ketakutan yang meluas di seluruh kekaisaran, yang tidak akan membantunya sama sekali. Jadi meskipun dia memiliki kekuatan untuk menyebabkan kekacauan, dia mungkin akan bertindak hati-hati, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keadaan ini. Itulah yang diprediksi oleh para ahli keluarga kekaisaran, itulah sebabnya orang-orang ini khawatir Minos tidak akan membawa senjata pemusnah massalnya. Namun Minos tidak melihat hal seperti itu. Waktunya tidak banyak. Mortimer membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamankan posisinya dengan sekte dan keluarga yang bersedia memihaknya. Dia tidak akan bertindak sebelum itu. Jika dia melakukan hal itu, dia berisiko menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada sekutunya bahkan sebelum dia memiliki aliansi yang kuat. Jadi dia tidak akan langsung menyerang untuk mendapatkan waktu yang lebih baik sebagai kaisar baru. Ucapnya, membuat orang-orang itu menelan ludah membayangkan Mortimer menjadi pemimpin negara ini. Isabella adalah orang yang paling membenci pemikiran itu dan mengepalkan tangannya, meratapi ketidakhadiran ayahnya. Minos, tidak bisakah kamu segera menyelamatkan ayahku? Mortimer tidak akan menjadi tandingannya jika dia ada di sini. Minos memandang wanita berambut merah yang memeluknya dan tersenyum pahit. Sayangnya, saya tidak bisa. Bukannya aku tidak mau. Aku tidak bisa pergi ke kerajaan bunga dan menyelamatkannya tepat waktu untuk menghentikan Mortimer. Jika aku pergi begitu saja sekarang, bahkan sebelum aku mencapai keadaan itu, Flaming Empire sudah berada di bawah kendali Mortimer. Semua orang di sekitar setuju dengan hal ini, menyesali waktu terjadinya segala sesuatu. Kami hanya bisa menunggu ancaman Mortimer berakhir agar Master Sekte Stuart dapat menyelamatkan Yang Mulia. Seorang tetua level 78 berkomentar, merasa bahwa keluarganya harus menanggung cobaan besar sebelum mereka dapat memiliki pemimpin mereka lagi. Isabella memahami motivasi Minos dan menghela nafas, berharap semuanya akan terselesaikan secepatnya. Jadi, setelah beberapa saat, Minos berangkat ke Kerajaan Dataran Hitam melalui pelabuhan teleportasi antara negara bagian itu dan rumahnya. Adapun Little Green, dia sudah mengirim binatang besar itu untuk menunggunya di kota itu karena dia akan kembali dalam waktu singkat. Susunan teleportasi membawa volume, jadi binatang dengan ukuran sebesar itu sulit dikirim dengan alat transportasi tersebut. Yang tidak dapat menampung mereka atau akan mengkonsumsi terlalu banyak kristal agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi, monster level 76 itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenal rumah barunya. Saat Minos kembali ke Kerajaan Dataran Hitam, Mortimer sudah melakukan perjalanan melalui Kerajaan Flaming. Mencari aliansi yang dia butuhkan. Tidaklah cukup baginya untuk berbicara selama 2 hari dengan beberapa pemimpin sekte agar dia memiliki kebutuhan minimum untuk bertindak. Dia harus mengunjungi sekte-sekte kecil dan keluarga-keluarga terkait, yang bisa membuat hidupnya sulit jika dia bertindak dengan mengabaikan mereka. Jadi sebelum dia bertindak, dia mengikuti apa yang telah diantisipasi Minos, memastikan dukungan minimal sebelum menghilangkan titik-titik buruk di negara bagian ini. Namun dia tidak memulai perjalanan ini tanpa rasa khawatir, karena peringatan Minos tentang senjata pengorbanan di 4 wilayah utara Kekaisaran Flaming. Orang ini sekarang harus memastikan bahwa negara ini kuat ketika dia berkuasa. Misalkan terlalu banyak pakar lokal yang tertarik padanya untuk naik tahta lokal. Dalam hal ini, dia bisa saja memfasilitasi kemenangan bagi musuh dalam perang antar negara.